IG Dea Sagita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai orang yang sudah semasa hidupnya meninggalkan sholat selama 1 tahun. Andai kata ahli waris, apakah ahli warisnya bertanggung jawab membayarkan dengan hartanya? Tidak. Orang yang meninggal dunia, maka Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun sholatnya yang tinggal itu tidak diqadha oleh orang yang hidup, tidak digantikan dengan sholat, tidak digantikan dengan apapun. Yang diganti itu puasa. Man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa. Wallahu a'lam. IG Amri Arch ARCH. Assalamualaikum admin Pak Ustadz, tolong sampaikan pertanyaan saya. Apa hukumnya orang kena HIV AIDS, seumur hidup dia bakalan minum obat? Jadi gimana puasanya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Di bulan Ramadan dia tidak bisa puasa, ganti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ini masalahnya dia sakit seumur hidup Pak Ustaz. Tidak boleh berhenti makan obat 1 hari 3 kali 4 kali. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus tidak bisa puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Puasa dia yang tinggal itu ditebus dengan membayar fidyah. Seminim-minim fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 750 gram beras. Minim. Tapi kalau dia kaya banyak duit, jangan kasih minim. Pakai 1 porsi makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada minum kopi susunya, buah, segala macam. Nah, ini lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran. Wallahu a'lam. KNH 421874. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lebaran mana yang lebih didahului? Orang masih hidup atau orang yang sudah tidak ada? Oh, ini maksud dia ketika hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup atau ziarah kubur? Agaknya itu yang beliau tanyakan. Perlu difahami bahwa kalau kita mau minta maaf, minta ampun, silaturahim, tidak usah nunggu lebaran. Ini tradisi di tempat kita. Baik, tidak salah. Tapi menunggu lebaran baru minta maaf, bersalam-salaman, ini karena tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Unlimited, kapan saja terserah mau minta maaf, mau salam-salaman. Oleh sebab itu maka ketika minta maaf, mana kepada orang yang hidup, sambung silaturahim. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah untuk mendoakan mereka dengan adab-adab ziarah kubur. Dengan orang yang hidup, silaturahim, mohon maaf zahir dan batin. Setelah itu ziarah, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kamu, hai penghuni kubur. Kami insya Allah menyusul kamu dan diberikan Allah kepada kamu semuanya kebaikan. Wallahu a'lam. Angga Kusuma Wijaya. Ustadz Abdul Somad mau tanya, apa kita boleh membagikan takbiran sebelum hari raya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan Ramadan itu 29 atau 30. Walitukabbirullah, bertakbirlah. Ala ma hadakum, sesuai dengan yang diberikan tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan dengan itu kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, tetapkan dulu 29 atau 30, lalu kemudian bertakbir mengagungkan Allah. Dengan itu diharapkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Start waktunya itu kapan?
Terbagi pada dua pendapat ulama. Yang pertama, dari mulai malam Idul Fitri itu baru bertakbir. Habis maghrib sampai besok khotib naik mimbar. Pendapat yang kedua, ketika pagi itu, pagi mau berangkat, mau menuju tempat sholat id, nah itulah baru bertakbir. Sampai khotib naik ke atas mimbar. Nah, khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri, habis. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Yang takbir hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13. Wallahu a'lam. IG Ari Yadena. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menabung emas di pegadaian itu riba? Sedangkan emas dan perak adalah nilainya tetap stabil setiap tahun dari tetapkannya dirham emas sebagai mata uang dibandingkan uang sekarang. Tidak ada uang kertas zaman Nabi SAW. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Oleh sebab itu maka menabung, kita sehari-hari menggunakan uang kertas, tapi kalau mau menabung jangka panjang itu kita pakai emas. Belikan ke emas, karena nanti masanya anak mau sekolah atau ada yang sakit, uang yang kita simpan 10 juta tahun 2009 dengan 2019 itu nilainya turun, jatuh, inflasi dan segala macam. Oleh sebab itu maka menyimpan dengan emas baik. Tapi masalah gadai, ini ceritanya lain lagi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka dia terhitung dengan riba. Jadi ada dua masalah. Masalah menabung emas bagus. Masalah menggadaikan, gadai bagus. Tapi ketika mengambil manfaat dari gadai itu maka riba. La ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba maka dia nanti bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Nauzubillah. Bersihkan makan hidup kita daripada riba. Wallahu a'lam. IG Rara Fauzan. Mohon maaf out of topic. Bagaimana hukumnya kalau zakat diperuntukkan untuk infrastruktur? Sedangkan yang saya tahu hanya 8 asnaf saja. Zakat itu tidak sama dengan pajak. Pajak bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan keputusan pemerintah, sedangkan zakat sudah digariskan Allah SWT. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Keluar daripada itu maka sudah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang duduk di legislatif adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan, siapa yang membayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jamaah menelpon saya, Ustadz, saya bayar zakat, bayar pajak ini di kantor pajak, katanya pajak saya berkurang 2 juta. Loh kok bisa? Karena saya punya slip bukti pembayaran, sudah membayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini bisa. Jangan dibalik. Wallahu a'lam.